Jakarta juga sudah mulai bermunculan vandalisme serupa supaya Jokowi diadili. Inilah yang saya sebut sebagai satu isu politik yang per hari ini mendapatkan expose politik di atas rata-rata, menjadi pergunjingan dan menjadi perdebatan yang tidak berkesudahan. Tentu secara politik ya, gerakan vandalisme semacam ini tidak lahir dalam ruang hampa, tapi tentunya lahir dalam sebuah ekspresi politik, di mana sepertinya ada pihak-pihak tertentu, entah itu orang, entah itu organisasi, entah itu kelompok masyarakat yang masih sangat kecewa dengan Jokowi, yang dinilai manuver politiknya di akhir kekuasaannya itu sangat ekstrim, terutama terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi, termasuk juga soal bagaimana perilaku politik Jokowi yang dinilai merusak demokrasi. Jadi dalam konteks itulah saya tertarik ingin membahasnya dalam 3 hal sekaligus. Pertama, dari segi komunikasi politik, ada satu istilah yang disebut dengan propaganda. Jadi propaganda itu adalah semacam pesan politik yang sengaja dihembuskan, sengaja disampaikan oleh pihak-pihak tertentu, entah individu ataupun kelompok. Tujuannya adalah untuk menyerang seseorang, tujuannya adalah untuk mendiskreditkan seseorang, tujuannya adalah untuk menjatuhkan reputasi seseorang. Biasanya sang pemberi pesan dalam gerakan propaganda semacam ini sulit untuk dideteksi, sulit untuk dilacak, gerakannya bawah tanah, tapi pesan-pesan yang disampaikan itu nyata, yaitu untuk merusak reputasi seseorang. Jadi dalam konteks ini tentu vandalisme itu adalah sebagai upaya untuk ngasih pesan. Komunikasi publiknya adalah supaya publik itu tahu, supaya publik itu merasa Jokowi itu bukan pemimpin yang baik. Jokowi itu bukan pemimpin yang seperti dipersepsikan sebagai sosok yang mungkin memiliki reputasi yang baik, tapi Jokowi itu adalah pemimpin yang tidak benar dan sangat layak untuk diadili. Itu yang saya kira dalam propaganda politik menjadi penting disampaikan dalam konteks bagaimana melihat gerakan vandalisme adalah bagian untuk membangun kasak-kusuk politik. Jokowi itu adalah pemimpin yang gagal dan sangat layak untuk diadili. Meski secara diskursus soal propaganda ini kan masih terjadi pro dan kontra. Ada yang memperbolehkan, ada juga yang melarang, karena itu dianggap sebagai komunikasi politik yang anti-etika, gerakan dan opini politik yang kemudian dianggap sebagai sesuatu yang justru tidak pernah menyajikan fakta-fakta yang objektif. Tapi terlepas di antara segala-galanya, tentu saja propaganda semacam ini tujuannya satu, bahwa ingin menyerang Jokowi dan bagaimana merusak kredibilitas Jokowi sepanjang Jokowi menjadi presiden 2 periode di Republik Indonesia. Itu konteks propaganda. Makanya tidak mengherankan, vandalisme ini kan sulit untuk dicek kira-kira siapa pelakunya, tapi pesannya sampai kepada publik. Itu yang pertama. Yang kedua, harus diakui, ini kan menegaskan bahwa sebenarnya ada pihak dan kelompok-kelompok tertentu yang sampai hari ini itu tidak terima dengan manuver politik Jokowi. Masih kecewa dan masih marah karena Jokowi itu dianggap sebagai mantan pemimpin yang merusak demokrasi, dianggap presiden yang dulunya terlampau jauh cawe-cawe dalam urusan pemilu, khususnya pemilu di 2024, yang kemudian sang putra mahkota juga bisa bertanding dalam pilpres. Ini adalah ekspresi-ekspresi kemarahan yang sepertinya sampai hari ini itu akan terus disampaikan melalui gerakan-gerakan vandalisme itu. Bahkan kalau kita agak sedikit flashback ke belakang, beberapa hari yang lalu, beberapa waktu yang lalu, ada juga yang demonstrasi supaya Jokowi itu minta diadili. Bahkan ada yang disebut dengan Nurani 98, mantan-mantan aktivis 98 mendatangi KPK, berbekalkan data OCRP yang menyebut Jokowi bagian dari salah satu pemimpin terkorup di dunia untuk segera diusut. Itu kan adalah ekspresi dari sebuah kemarahan dan kekecewaan secara politik yang sampai hari ini masih cukup nyata. Bagaimana Jokowi itu hampir setiap hari selalu mendapatkan protes dan perlawanan, terutama dari kelompok-kelompok aktivis dan kelompok-kelompok kritis. Mungkin Jokowi ini adalah mantan presiden pertama kali di Indonesia setelah tak lagi jadi presiden, terus dirongrong, terus dikritik, dan bahkan ada pihak-pihak yang kemudian meminta supaya Jokowi itu diadili. Nah, tapi yang paling menarik adalah yang ketiga, soal respon Jokowi. Seperti biasa, respon Jokowi itu kan datar-datar saja. Respon Jokowi itu pendek, dan responnya itu terkesan tidak menganggap bahwa gerakan vandalisme dan serangan-serangan yang mengarah kepada dirinya itu adalah sesuatu hal yang penting. Itu adalah gaya khas dari Jokowi. Tapi secara persamaan, Jokowi itu ingin menunjukkan semakin Jokowi diserang, semakin Jokowi itu dihujat,
Jokowi selalu menunjukkan bagaimana kemesraan dan kedekatannya dengan rakyat. Ya terbukti misalnya rumahnya Jokowi itu kan hampir setiap saat menunjukkan bagaimana antrian yang cukup panjang hanya sekedar bertemu dan berselfie dengan Jokowi. Di berbagai tempat, di acara-acara tertentu, masih banyak orang-orang yang juga ingin selfie dan foto bersama dengan Jokowi. Itu adalah yang saya sebut sebagai kontra narasi dari Jokowi. Bicaranya pendek, tapi pada saat yang bersamaan, Jokowi menciptakan satu peristiwa politik bahwa Jokowi itu semakin dekat dan semakin dicintai oleh rakyatnya. Setahu saya, ini adalah gaya komunikasi politik khas Jokowi. Kalau dikritik membabi buta, kalau diserang membabi buta, dihujat terus-menerus, Jokowi pasti menunjukkan sebuah aktivitas yang sangat populis, sebuah aktivitas-aktivitas yang terkesan dekat dengan rakyat. Makanya tidak mengherankan kalau Jokowi itu diserang. Dulu misalnya disebut-sebut dan dikaitkan dengan status Hasto yang jadi tersangka, dikait-kaitkan dengan UCRP misalnya yang menempatkan Jokowi bagian dari salah satu pemimpin terkorup. Jokowi kan responnya datar, pendek, dan terkesan tidak ada apa-apa. Tapi kan pada saat yang bersamaan, gestur politik Jokowi menunjukkan bagaimana aktivitasnya yang dekat dengan rakyat. Itulah yang saya sebutkan. Apapun yang terjadi dengan... Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah cuplikan video yang sangat luar biasa. Tentunya hal-hal seperti ini menjadi sebuah pemahaman bagi kita dalam menilai perjalanan politik yang ada saat-saat ini. Dan perlu kita ketahui bahwa memang negara kita dipenuhi dengan berbagai macam dinamika-dinamika yang ada. Dan itu disebabkan seringkali karena memang ambisi-ambisi kekuasaan yang sangat besar yang dilakukan oleh seorang Mulyono. Bisa dikatakan bahwa di kala kepemimpinan Jokowi itu membuat masyarakat Indonesia trauma dengan kata politik. Semenjak di framing di media sosial, politik dinasti, disitulah muncul kegeraman masyarakat. Seakan-akan mereka tonjok seorang Jokowi jika Jokowi ada di depan mata. Saking kecewanya seperti itu. Jadi permainan-permainan drama-drama politik ini yang dibangun oleh Jokowi, kenapa membuat sakit hati masyarakat begitu keras? Karena dilakukan dengan secara terang benderang. Artinya bagi Jokowi, dia sudah mengintervensi segala institusi pemerintah yang ada, baik itu penegak-penegak hukum. Sekarang ini harapan besar kita kepada kabinet Prabowo Subianto, kalau mau ya, kalau kamu mau negara ini aman ya, negara ini terlepas dari yang namanya hujatan-hujatan kebencian masyarakat itu, lepaskan orang-orang Jokowi, hancurkan mereka. Jangan biarkan mereka ada di kabinet, jangan biarkan mereka masih stay di sana, karena itu akan menjadi sebuah kejanggalan besar dalam menjalankan tugas-tugas kabinet merah putih. Tentunya selama 5 tahun kepemimpinan Prabowo ke depan, kalau tidak ada progres, maka gagal total. Visi misi negara ini menjadi negara Indonesia emas di tahun 2045 itu tidak akan terwujud, dan itu hanyalah sebuah mimpi dan bayang-bayang yang tidak akan pernah kesampaian. Harapan kita saat-saat ini teman-teman, mari kita bergandengan tangan, bersatu teguh, memberikan sebuah nilai-nilai yang positif, saling menyatu dan menyerang mereka-mereka yang ingin menghancurkan negara ini. Dengan berbagai macam masalah-masalah yang ada, dinamika-dinamika yang ada, mari kita bersama-sama menyelesaikan semua itu. Anda tahu nggak sih, dari dulu sampai sekarang nama Jokowi itu selalu disebut dan selalu diserang bertubi-tubi. Kenapa? Karena kesalahan fatal yang besar yang dilakukan oleh Jokowi hanya demi kepentingan keluarga, dan masyarakat meminta supaya diadili dan dipenjara. Sampai detik ini pun itu belum terjadi. KPK pun tidak berani melakukan hal itu. Penegak hukum tidak berani. Polri, parcok-parcok yang selalu diintervensi oleh seorang Jokowi, sangat luar biasa teman-teman. Membuat kita mulai
trauma dengan kata-kata politik seperti ini. Janji-janji politik Prabowo Subianto kita pegang teguh. Bagaimana ia memperjuangkan negara ini yang sudah diperjuangkan di tahun 98. Darah bertumpah begitu luar biasa perjuangan itu. Turun mahasiswa, turun masyarakat, elemen-elemen masyarakat-masyarakat yang peduli terhadap negara ini. Mereka memperjuangkan itu, bahkan mempertaruhkan nyawa mereka hanya demi Indonesia. Tetapi Jokowi dengan seorang diri, kenapa dia mampu merusak semuanya itu, Pak? Sedangkan kita sebagai masyarakat Indonesia, ratusan juta jiwanya, kita tidak dapat memegang teguh hal itu. Kita tidak dapat mempertahankan jiwa nasionalis itu. Kenapa? Ini pertanyaan besar. Jadi harapan kita ini dapat terselesaikan tanpa ada korban-korban politik berikutnya. Teman-teman, sahabat-sahabat lensa netizen, dimanapun Anda berada teman-teman, silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini, sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. NKRI harga mati.